Ya, halo Bapak dan Ibu pengguna aplikasi Kerjo. Berjumpa lagi dengan saya Almazari dari tim Kerjo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur baru Kerjo, yaitu tentang bayar gaji. Di mana fitur bayar gaji ini merupakan fitur tambahan dari fitur yang sebelumnya ada yaitu fitur hitung gaji, di mana fungsi utamanya yaitu sebagai tempat untuk menyimpan hasil perhitungan hitung gaji, gitu ya. Jadi pada menu hitung gaji, kemudian misalkan seperti ini ya Bapak dan Ibu, saya sudah menseleksi periode dari 1 Oktober sampai dengan 31 Oktober, kemudian saya sudah melakukan perhitungan, misalkan karyawannya ini, kemudian sudah saya masukkan potongan, bonus, dan segala macamnya, didapatlah total gajinya seperti ini ya. Kemudian saya akan bayarkan gaji ini. Nah, kalau dibayar nanti akan masuk ke menu terbayar, kemudian gaji ini sudah dapat dilihat oleh karyawan yang bersangkutan pada aplikasi mobilnya gitu ya. Oke, saya akan coba bayar. Oke, nah di sini ada konfirmasi, Anda yakin akan melakukan aksi ini, gaji yang telah dibayar akan dapat dilihat oleh karyawan melalui aplikasi mobil Kerjo gitu ya. Kemudian ada opsi kosongkan potongan setelah pembayaran ini dan kosongkan bonus setelah pembayaran ini. Maka ini fungsinya kalau dicentang gini ya, setelah dibayar maka potongan dan bonus yang sudah diinput akan dikosongkan karena bulan depan mungkin ada potongan lagi, ada bonus yang lain lagi gitu ya. Oke, saya akan langsung bayar dulu. Mohon ditunggu. Ya, maka di sini tombol bayarnya sudah hilang. Nah, kita akan cek di sini ya, gaji terbayar, kemudian kita pilih periodenya yang Oktober. Oke, oh ya, di sini sebelumnya sudah saya lakukan ya, saya hapus saja dulu. Oke, nah, maka di sini akan terlihat ya gaji terbayarnya untuk periode Oktober untuk karyawan ini. Nah, kemudian di sini Bapak dan Ibu dapat melakukan beberapa aksi cetak. Cetak ini seperti yang sebelumnya. Pada menu hitung gaji sama, jadi ada bisa dicetak, langsung dicetak. Kemudian di sini ada ubah. Nah, di sini terdapat opsi Bapak dan Ibu bisa memperbarui komponen-komponen gaji yang sudah dibayarkan ini, bukan yang dibayarkan sih, maksudnya yang sudah masuk dalam terbayar. Jika terdapat hal yang belum pas, baik labelnya maupun value-nya ya, maupun nilainya. Jika ada yang belum pas, Bapak dan Ibu bisa tambah, bisa modifikasi dan hapus. Nah, jika Bapak dan Ibu melakukan perubahan di sini, maka ini tidak berpengaruh di hitung gaji, walaupun periodenya sama ya, karena seperti beda tempat gitu. Jadi terbayar ini sudah dibuatkan tempat baru yang inilah yang nantinya diakses bisa dilihat oleh karyawan, seperti itu. Oke, saya balik dulu ke menu hitung gaji. Selain tombol bayar ini, di sini terdapat tambahan yaitu aksi massal. Di sini Bapak dan Ibu dapat melakukan aksi massal, misalkan untuk membayar gaji semuanya. Kalau karyawan di tempat kerja Bapak dan Ibu, di kantor Bapak dan Ibu tuh ada 10 saja, itu sudah cukup merepotkan jika harus mengklik bayar gitu ya satu-satu. Maka di sini sudah ada aksi massal. Bapak dan Ibu dapat menentukan targetnya, baik semua divisi tertentu, kemudian karyawan tertentu gitu ya. Nah, masukkan karyawannya siapa, misalkan saya pilih yang karyawan tertentu. Kemudian di sini ada beberapa aksi yang Bapak dan Ibu pilih, yang bisa tambah potongan. Nah, misalkan nama potongannya apa, nominalnya apa, kemudian hapus spesifik potongan, misalkan ada
potongan tertentu yang mau dihapus dari target ini, namanya apa gitu, maka akan bisa dihapus. Kemudian hapus semua potongan juga bisa. Ini bonus juga sama, tambah, hapus spesifik dan hapus semua. Kemudian bayar gaji. Nah, di sini ada aksi bayar gaji, periodenya kapan Bapak dan Ibu pilih, kemudian proses gitu ya. Nanti maka akan terbayarkan semuanya. Akan masuk ke menu yang terbayar. Seperti itu. Kemudian berikutnya kita akan cek di mobile-nya seperti apa tampilannya pada aplikasi Mobile Kerja. Baik, langsung terlihat di sini ya Bapak dan Ibu di menu Home. Maka di bagian paling bawah itu ada bagian gaji terbayar gitu. Di sini defaultnya adalah bulan sekarang. Nah, seperti ini. Defaultnya tidak terlihat. Kalau pengen dilihat, nah maka karyawan harus memasukkan password login-nya. Hal ini dimaksudkan karena ini gaji, jadi bersifat private ya Bapak dan Ibu. Mungkin saja HP-nya dipinjam temannya gitu ya, bisa dilihat. Nah itu kan cukup mengganggu gitu ya. Jadi bisa masukkan passwordnya, harus memasukkan password login-nya ya. Jadi bukan password baru, tapi password loginnya karyawan ini. Oke, saya masukkan. Oke, nah di sini baru bisa terlihat. Nah di sini gajinya belum terbayar. Di sini ada tombol lihat semua. Nah di sini untuk ngecek seleksi filter berdasarkan bulannya ya. Nah ini gaji yang sudah saya bayarkan tadi. Jika diklik nanti akan ada detail rinciannya gitu ya. Karyawan bisa melihat detailnya, kemudian bisa request PDF. Kalau di request PDF ini nanti akan dikirimkan ke email karyawan ini, file PDF-nya, seperti itu. Nah, oke, ya. Oke, seperti itu Bapak dan Ibu penjelasan tentang fitur bayar gaji ini. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.